masih di Hotman Paris Show pemirsa. Untuk menambah panasnya suasana kita, bukan cuma Kartika Putri aja yang akan kami tampilkan, tapi juga tadi yang udah disampaikan sebelumnya pakar informatika yang langsung akan ngobrol secara detail lagi. Ini dia Mas Roy Suryo. Hai Mas, monggo silakan. Lanjut. Silakan Abang. Pak Roy. Siap. Dukunnya apa nih? Informatika. Dukunnya kotak-atik IG. Undang-undang ITE, segala macam lah. Ada pertanyaan saya begini. Ini kan IG-nya Dr. Richard Lee sudah disita oleh polisi. Ya, mulai bulan Juni. Ya. Dengan penetapan. Emailnya disita. Ya. Itunya diblokir. Ya. Artinya dan sudah mendapat izin dari pengadilan. Aha. Artinya sudah tidak bisa lagi harusnya dioperate oleh Dr. Richard Lee. Ya. Richard Lee. Secara hukum. Secara hukum dan juga secara teknis. Tiba-tiba katanya IG-nya ini beberapa bulan kemudian Instastory-nya aktif dan juga bahkan akunnya ikut memberikan komentar-komentar terhadap followernya. Ya. Katanya pembelaan dari pihak sana itu secara kebetulan by accident terkoneksi dengan Facebook. Ya, ada yang mengatakan dibuat aplikasi khusus namanya Business Suite. Yes. Ya, jadi ada kesengajaan. Dan kalau memang itu adalah by accident, kenapa ada Instastory? Ya. Kenapa ada komentar-komentar? Bagaimana pendapat bos? Ya, jadi memang tadi kebetulan Bang Hotman udah nyebut ya aplikasi. Saya tadinya nggak mau nyebut aplikasinya, nanti ditiru oleh orang-orang gitu. Gitu. Jadi sebenarnya alasan yang pertama tuh bisa jadi mungkin ya kalau misalnya kita mengaktifkan Instagram karena Instagram tuh di bawah Facebook, juga WhatsApp di bawah Facebook, mungkin saja dari awal memang ada linkage automatically. Itu mungkin. Tetapi ini ibaratnya rumah. Rumah itu kalau ada jalan tembusnya, sejak awal ada jalan tembus, tapi ketika rumah yang sebelah sudah disita, misalnya sita pengadilan, ya meskipun itu ada jalan tembus kan kita nggak boleh lewat lagi. Benar. Ya karena sudah tahu secara hukum itu nggak boleh. Meskipun mungkin polis lain itu masih bisa ditembus. Jadi kalau saya menyebut ini akses ilegal, clearly itu benar-benar akses ilegal. Jadi menurut Bapak, ini bukan secara elektronik by accident. Enggak, apalagi kesengajaan gitu. Apalagi ya sengaja. Apalagi tadi Bang Hotman sudah menuliskan juga dan saya juga sudah menganalisis bahwa ada satu software yang kemudian digunakan, inisialnya BS tadi, yang itu kemudian digunakan untuk membuka aplikasi dia di Instagram yang tadinya terkunci, kemudian buka, dan bahkan ini yang menarik, ketika dia berhasil membuka itu, dia declare itu, saya berhasil masuk lagi, dan kemudian, gitu. Dan kemudian kalau saya ngilang lagi, saya bisa dicari di sini, gitu. Oh begitu. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya mungkin orang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan tuh secara teknis memang mungkin bisa, tapi secara hukum jelas ini melanggar. Oke, Pak. Undang-undang informasi tapi secara elektronik dari segi teknis, Bapak yakin ini memang benar-benar kesengajaan membuka Instagram yang sudah diblokir dengan teknologi aplikasi Business Suite? Absolutely yes. Ya, karena apalagi kalau secara otomatis dia bilang itu linkage ya. Apa yang ada di IG itu harus bisa sama persis dengan apa yang ada di Facebook sebelumnya. Lucunya, yang di IG kadang-kadang lebih duluan daripada yang di Facebook. Ya, dan yang di IG itu ada fasilitas namanya komen. Ya, kalau kita jawab komen di berarti IG, dia aktif. Nggak mungkin komen itu ada di Facebook. Dari Facebook. Ya. Terus ada Instastory. Ini yang paling siap. Tahu alasan Dr. Richard Lee karena dari Facebooknya secara tidak sengaja ngelink ke Instagram, sehingga Instagramnya hidup sendiri, begitu kan? Ya, abang kan pakar hukum ya. Meskipun itu tidak sengaja sekalipun, orang pakai kendaraan kemudian nggak sengaja menabrak orang lain, salah nggak secara hukum? Tetap salah. Nah, salah ya. Udah, apalagi ini ada kesengajaan yang bisa dibuktikan dengan nanti time framingnya. Yang di IG munculnya kapan, yang dirunut nanti gitu ya. Dirunut, dan di Facebook munculnya kapan, benar Mbak Amel. Kemudian ada Instastory, itu yang orang harus masuk IG. Nggak mungkin orang masuk Instastory itu kalau nggak di IG, dia masuknya di Facebook nggak ada. Nggak bisa, iya. Jadi kalau menurut Mas Roy nih, penetapan kemarin tersangka dari dokter ini di kasus akses ilegal ini, menurut kacamata Mas Roy sudah tepat? Sah, dari kepolisian itu sah. Ya, karena apa? Karena penetapan pengadilannya sudah ada. Kecuali penetapan pengadilan belum ada. Ya. Kemudian alat bukti itu sudah disita. Kemudian kalau ada pendapat, nih mohon maaf, kalau ada pendapat yang mengatakan, oh bukti elektronik itu nggak bisa jadikan alat bukti hukum. Clear sekali Bang.
Saya kebetulan dulu ikut membidani lahirnya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sekarang sudah direvisi jadi nomor 19 tahun 2016. Pasal 5 ayat 1 mengatakan bukti elektronik itu adalah sekarang sudah menjadi alat bukti hukum yang sah. Jadi ini ibaratnya begini. Ini ibaratnya ada pembunuhan di satu rumah. Ya. Pembunuhnya belum tahu siapa. Di sini kan dalam kasus ini udah tersangka kan dia di soal pencemaran nama baik? Belum tersangka kan? Ya sama seperti tadi. Ada pembunuhan di satu rumah, tersangkanya belum ada. Ya. Pembunuhnya belum tahu siapa, belum ada tersangka. Tapi rumahnya berikut isinya sudah disita oleh penyidik. Yes. Ya kan? Disita oleh penyidik dengan izin pengadilan. Tiba-tiba ada orang masuk. Ya. Isinya dirubah atau diambil. Itulah namanya, itulah kaitannya ke pasal 221 KUH pidana, kaitannya dengan barang bukti. Kalau itu elektronik, legal access. Ya. Gitu. Oke. Jadi ada dua laporan polisi yang berbeda. Oke. Ya? Totally different berarti ya Mas, Bang ya. Artinya persoalan ini, ya saya membenarkan apa ya? Kenapa saya statement saya mendukung kerja dari kepolisian? Karena ini memang bukan atas langsung laporannya dari Mbak Kartika justru. Tetapi memang ini yang dilawan adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dan itu kerja dari kepolisian. Ada pertanyaan nih dari wanita, mewakili wanita. Boleh dong. Ya kan aku nih lihat di sosmed kan banyak banget para cewek-cewek wanita gitu yang mengatakan bahwa Dr. Richard itu adalah penyelamat kaum wanita dari skincare abal-abal. Nah itu gimana? Nah, jadi gini, kalau itu statement apapun aku terserah ya, penyelamat atau lain sebagainya. Tadi juga aku banyak bertanya juga sama pakar-pakar gitu ya tentang apa yang beliau lakukan mungkin sangat baik gitu. Itu bukan aku tidak sama sekali mengganggu dengan niat baiknya dia untuk membuat sesuatu terobosan baru, mau review produk dan sebagainya. Karena aku tidak pernah kepentingan itu. Monggo silakan dilanjutkan. Kalau memang itu baik, itu jujur ya, Masya Allah dan aku pasti mensupport. Tapi di sini yang aku bahas adalah bukan aku ingin menghentikan beliau, tetapi aku cuma minta justru beliau hentikan penggiringan opini dan juga memfitnah nama baik aku. Itu aja. Oke, kalau tiba-tiba dia katakan, oke, Kartika Putri, kita berdamailah. Kamu kan juga adalah membawa misi keagamaan yang sangat taat. Mau nggak sikapmu? Oke, itu yang sekarang memang menjadi gembar-gembor ya Bang. Tapi izin sebelumnya. Jadi tujuan Rasman pengacaranya sobat gua juga. Gimana kalau saya mewakili, mau nggak berdamai? Jadi gini, kalau aku pribadi adalah dari awal Bang Rasman juga harus mengikuti proses-proses yang sudah jalan. Karena Bang Rasman kan ada pengacara baru ya, gitu. Jadi dari awal dari aku memberikan nomor telepon aku, lalu aku juga melakukan somasi pertama, somasi kedua, itu pasti tujuannya baik. Karena tidak ada adanya pelaporan. Pada saat pelaporan juga dibikin konten lagi. Lalu statement yang dikeluarkan oleh Richard Lee seperti ini. Itu siapa sih dia? Artis juga nggak terkenal, nggak pernah masuk TV lagi kan, nggak pernah muncul-muncul lagi. Mungkin kayak gini ya cara dia duit ya, mungkin ya katanya kan. Soalnya kan nggak dibayar TV lagi. Mungkin dia cari duitnya itu dari duit damai. Saya dengernya yang kayak gitu aja malu loh, sumpah. Dari kuasa hukum saya ngomong kayak gitu aja saya malu loh dengannya. Ini orang benar-benar putus urat ya. Sudah dihujat orang satu Indonesia, masih nggak sadar diri salah. Dihujat orang satu Indonesia, saya yang minta maaf pun masih nggak tahu diri, nggak tahu lagi saya ngomong apa. Ya. Oke, jadi itu tadi adalah video yang tersebar juga yang mungkin sempat teman-teman atau tim dari Kartika Putri mengcapture gitu ya apa yang sudah ditayang di Insta Story kalau nggak salah ya Tik, Insta Story dari yang bersangkutan. Oke. Gini Bang Hotman, saya kebetulan orang public health juga, MKes ya. Gitu. Jadi artinya untuk meneliti itu kita pasti ada metodologi yang dipakai. Kita harus menguji tidak boleh hanya satu sampel, tapi juga dari beberapa sampel. Dan yang kita uji itu harus spesifik. Harus spesifik dalam satu periode tertentu, ya. Tidak boleh kita mengatakan secara generik. Produk ini misalnya ada obat dari farmasi A, ya. Kita katakan semua dari farmasi A itu jelek. Enggak, kan pasti ada spesifikasinya. Harus berhati-hati juga kali ya Mas, mungkin bukan hanya untuk pihak yang bersangkutan yang sedang kita bicarakan, tapi siapapun yang mereview, berhati-hati kan Bang Hotman pernah bilang pada saat kita menyebutkan nama orang. Review itu hak kita.
Ya, Iya. kayak kita beli makanan, kemudian makanan itu kita review. Iya, Atau iya. misalnya kita naik satu transportasi kita review. Iya. Tapi kan kita harus spesifik juga. Harus ngerti juga metode apa yang kita pakai, kemudian sampelnya yang lain, pembandingnya pun juga harus ada. Dan Tidak kadang-kadang bisa kan ada orang yang misalnya dengan menyebutkan misalnya ini ya, bukan yang ini ya, semua yang orang review kalau menyebutkan nama artis atau siapa, kadang-kadang kan menaikkan viewers gitu kan. Itu juga Itulah mungkin yang harus dimaksud. berhati-hati juga kali ya, Ya, Mas. ya. Kalau misalnya artisnya kemudian keberatan, itu Ya, hak dari jadi artisnya masalah. keberatan, gitu loh. Dan juga pastinya yang perlu digarisbawahi pada saat beliau mereview produk itu dan menyatakan produk itu abal-abal, kalau saya tidak salah itu tahun 2018. Sedangkan saya menerima kontrak itu pas 2020. Which is saya tidak tahu mungkin produk sudah melakukan perbaikan atau mungkin sudah BPOM semua. Apakah itu tetap boleh sampai tahun ini dinyatakan bahwa produk itu tetap abal-abal? Ya. Tapi ngomong-ngomong, meskipun begitu, misalnya saja bisa aja yang keberatan tuh bukan Mbak Karput ya, tapi Iya. misalnya dari produsennya. Iya. Itu juga mungkin juga lebih sah juga gitu. Baik. Oke, kita kasih break. Kasihan Tika udah capek. Oke, baik Tik. Semoga ada titik temu, titik terang yang baik dan kita juga bisa lagi-lagi belajar dari permasalahan ini. Tadi Mas Roy juara deh menjelaskan dengan detail bagaimana cara mereview, bagaimana juga saat kita memposting sesuatu ya. Dari Tika juga mudah-mudahan ada pembelajaran yang baik ya. Abang ada yang mau tambahkan? Tapi tidak ada waktu. Cukup baik ya. Si Jingar harus diam dulu ya. Baik, jangan kemana-mana. Kita masih punya ada kasus yang viral juga. Tetap di Hotman Paris Show.